Menjelang akhir tahun 2024, wilayah Sukabumi, Jawa Barat tertimpa bencana alam. Hujan yang tak kunjung berhenti pada 3 hingga 4 Desember 2024 mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang menimpa 20 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Memang di 2 hari ini Kabupaten Sukabumi mungkin sampai pukul ini sudah 24 jam Sukabumi diguyur hujan dan merata di seluruh Kabupaten Sukabumi, sehingga dampak-dampaknya tentunya di bagian hilir yang menjadi muara itu diantaranya Pelabuhan Ratu, kemudian ibu kota, juga ada 20 kecamatan yang terdampak tersebar di 27 desa, sementara data ini yang kami terima pada pukul 13 siang ini. Kemudian juga kami juga masih mendata kejadian-kejadian yang paling penting ada 2 ruas jalan provinsi yang hari ini tidak bisa diakses. Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memperingatkan adanya potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Bulan November prediksi peningkatan curah hujan dan dalam periode rentang periode musim hujan di Oktober hingga dengan kurang lebih bulan Maret nanti, Maret-April ini yang paling banyak dominan puncaknya dari bulan November, dan mengantisipasi dengan perubahan cuaca seperti ini dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada bulan November yang biasa terjadi bencana hidrometeorologi pada saat musim hujan, yaitu adalah banjir bandang, ataupun tanah longsor ataupun hal lain seperti potensi hujan yang terjadi bisa disertai kilat atau petir dan angin kencang. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengingatkan adanya peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia akibat fenomena La Nina di Samudra Pasifik. Berkali-kali BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini. Sejak bulan Oktober, kami sudah memperkirakan mulai masuk November ini mulai terjadi peningkatan curah hujan yang disertai dengan fenomena La Nina lemah. Mulai November diprediksi akan berlangsung hingga Maret-April tahun depan. Jadi yang terjadi saat ini, mohon maaf, itu bagian dari awal dan akan kecenderungannya semakin meningkat menjelang akhir tahun dan berlanjut puncak musim hujan, terutama sebagian besar di bulan Januari, Februari. Tak hanya banjir dan longsor, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia juga menyebabkan pergeseran tanah atau likuifaksi di wilayah Sukabumi. Bencana tanah bergerak ini menimpa setidaknya 40 rumah di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aparat Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar telah menyiapkan tanah seluas 2 hektar untuk relokasi korban likuifaksi. Langkah relokasi ini menunggu keputusan pemerintah pusat. Untuk relokasi insya Allah kurang lebih 2 hektaran lah. Mungkin ya Pak Kades, di Desa Sukamaju ada tanah desa. Belum ada hanya tentu kita minta bantuan kepada instansi yang punya kewenangan sehingga nanti muncul rekomendasi apakah wajib relokasi atau tidak. Hanya untuk edukasi kepada warga, kalau relokasi warga sudah siap. Kalau memang harus relokasi. Tingginya curah hujan di wilayah Indonesia juga menyebabkan bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah negeri ini. Di wilayah Kabupaten Karawang, warga Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat telah 2 minggu menanti banjir surut. Pemerintah Kabupaten Karawang berencana membangun bendungan. Kita pemerintah daerah Kabupaten Karawang menginginkan ada kesinergian, di mana nanti ada yang akan dibuatkan bendungan ini. Nanti kan ada kolam retention basin. Di sini kita memerlukan lahan tanah kurang lebih sekitar 1 hektar. Nah, ada 2 titik yang tentunya kami pemerintah daerah yang harus menyiapkan. Nah, buat kami pemerintah daerah tentunya kami tidak merasa keberatan, tapi yang penting lahan untuk yang tadi yang kurang lebih 1 hektar kita akan bebaskan. Yang penting masyarakat semua di wilayah sini sudah bisa kita selamatkan. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti di tahun 2020.
Menghadapi cuaca ekstrim tak menentu, diperlukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi fatalnya dampak bencana. Masyarakat dapat melakukan mitigasi mandiri untuk mengurangi dampak bencana. Pertama, amati resiko bencana yang mungkin terjadi di lingkungan Anda. Kedua, tentukan langkah-langkah penanggulangan untuk mengurangi resiko dari hasil pengamatan tersebut. Ketiga, lakukan pemantauan berkala atas situasi sekitar untuk mengantisipasi bencana lebih dini. Keempat, sebarkan informasi mengenai setiap langkah penanggulangan, penyelamatan, dan mekanisme pengungsian kepada masyarakat. Dan yang kelima, menyusun metode peringatan dini bencana. Bencana adalah peristiwa yang tak mungkin dipastikan. Memitigasi dampak bencana menjadi satu-satunya cara terbaik yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Kewaspadaan dan perencanaan mitigasi yang tepat menjadi kata kunci penting untuk menanggulangi dampak fatal bagi masyarakat yang tertimpa bencana.